Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, serta sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita lanjutkan kajian kita tentang dari kitab Matan Abu Suja, yaitu kita memasuki pasal tentang mandi sunnah atau kapan kita disunahkan untuk mandi. Adapun matanya adalah wal ihtisalatu masnunatu sab'ata asyara huslan. Wal ihtisalat, dan mandi-mandi masnunatu yang disunahkan sab'ata asyara huslan, ada 17 jenis mandi, yaitu huslul jum'ati, yang pertama adalah mandi untuk melaksanakan sholat Jumat, wal idaini, dan 2 sholat id manakala hendak melaksanakan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri, wal istisqa, dan ketika hendak melaksanakan sholat istisqa, wal khusufi, dan sholat khusuf, wal kusufi, dan sholat kusuf, wal huslu min huslil mayit, wal huslu, dan mandi min huslil mayit, dari setelah memandikan mayit, wal kafiri, dan mandinya orang kafir idza aslama, tatkala dia masuk Islam, wal majnun, dan orang gila, wal muhma, dan orang yang pingsan, alaihi, atasnya, idza afaqa, tatkala mereka ini sadar, wal huslu indal ikhram, wal huslu, dan mandi indal ikhram, tatkala dia berikhram, walidukhuli Makkah, dan manakala memasuki kota Mekah, walil wukufi bi Arafah, dan tatkala wukuf di Arafah, walil mabiti bi Muzdalifah, dan tatkala hendak mabit di Muzdalifah atau bermalam di Muzdalifah, wali ramyil jimari salas, dan manakala hendak melempar ketiga jumrah, wali tawafi, dan manakala hendak tawaf, wali sa'yi, dan manakala hendak sa'i, wali dukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wali dukhuli Madinah, dan manakala hendak masuk ke kota Madinah al-Munawwarah, yaitu tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penjelasannya adalah sebagai berikut, bahwa kita itu disunahkan menurut Abu Suja dalam matanya ini, disunahkan untuk mandi itu pada 17 tempat, yaitu yang pertama huslul jum'ah, mandi Jumat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaghtasil, wali Muslim, arada ahadukum ayatiya, yang artinya idza jaa ahadukum, manakala salah seorang di antara kalian itu hendak mendatangi ilal jum'ati, kepada salat Jumat, datang untuk salat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Kemudian dalam riwayat Muslim, arada ahadukum, menghendaki salah seorang di antara kalian, ayatiya, untuk mendatangi salat Jumat. Nah, hadis ini sekilas seolah-olah
mewajibkan mandi Jumat. Tetapi yang memalingkan pengertian wajib dalam hadis tersebut kepada sunnah ialah hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 497, yaitu man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal huslu afdal. Man tawaddo'a yaumul jum'ah, barang siapa yang wudu pada hari Jumat, fabiha, maka dengannya, wa ni'mat, dia telah melaksanakan sunnah, dan alangkah baiknya melaksanakan sunnah ini. Wa man igtasala, dan barang siapa yang mandi, fal huslu afdol, maka mandi itu adalah lebih utama. Kemudian setelah salat Jumat itu ada wal idain. Wal idain adalah salat dua id, yaitu salat Idul Adha dan salat Idul Fitri. Sebagaimana Imam Malik radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Muwatta meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu selalu mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum berangkat menuju ke tempat sholatnya. Sedangkan hari raya Idul Adha itu dikiaskan dengan sholat Idul Fitri, maka mandinya pun dikiaskan dengan mandi untuk sholat Idul Fitri. Kemudian wal istisqa, dan manakala hendak melaksanakan sholat istisqa, wal khusufi, dan sholat khusuf, wal kusufi, dan sholat kusuf, yaitu gerhana matahari maupun gerhana bulan, maka Dr. Mustafa Dibulbiho di dalam syarah Matan Abu Suja mengatakan bahwa beliau tidak mendapatkan dalil nakli bagi disunahkan dari ketiga mandi ini. Tetapi boleh jadi para ulama itu berpendapat yang demikian karena mengkiaskan ketiga hal tersebut dengan Jumat, yaitu dua hari raya Jumat dan dua hari raya, karena adanya persamaan, yaitu disyariatkannya berjamaah dan berkumpulnya orang banyak untuk melaksanakan sholat tersebut. Kemudian wal ghuslu min ghuslil mayit, wal ghuslu, dan mandi min ghuslil mayit, dari setelah memandikan mayit. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Hadis diriwayatkan oleh 5 orang ahli hadis dan dipandang baik oleh At-Tirmidzi. Tetapi hadis yang diriwayatkan Al-Hakim memalingkan dari hukum wajib tersebut. Makna hadis tersebut adalah man ghassala maitan, barang siapa yang memandikan jenazah, falyaghtasil, maka hendaklah dia itu mandi. Wa man hamalahu, dan barang siapa yang mengusungnya, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Nah, tetapi sekilas makna hadis ini adalah seolah-olah mewajibkan. Tetapi ada riwayat hadis dari Al-Hakim yang memalingkan hadis ini dari hukum wajib, yaitu riwayat Al-Hakim, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuh. Laisa alaikum, tidak mengapa atas kalian, fi ghusli mayyitikum, untuk mandi. Artinya tidak diwajibkan untuk mandi idza ghassaltumuhu, manakala kalian memandikan jenazah tersebut. Atau dalam hal memandikan jenazah, kamu tidak wajib mandi apabila kamu memandikan. Kemudian wal kafiri idza aslama, wal kafiri dan orang kafir idza aslama, tatkala dia masuk Islam. Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Qais bin Asyim radhiyallahu anhu,
katanya aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud untuk masuk Islam. Jadi ini ada kisah bagaimana masuknya Qais bin Asim radhiyallahu anhu ketika beliau mau masuk Islam. Kemudian beliau melanjutkan, lalu beliau menyuruhku mandi dengan air dan daun bidara, yaitu tumbukan daun dari pohon yang sudah dikenal. Lebih lanjut, At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadis tersebut dan mengatakan pengamalan hadis ini menurut ahli ilmu ialah mereka mensunahkan bagi orang yang masuk Islam untuk mandi dan mencuci pakaiannya. Dan mandi itu tidak wajib karena tidak adanya perintah beliau kepada setiap orang yang masuk Islam. Selanjutnya, wal majnuni, dan orang gila, wal mughma, dan orang yang pingsan, alaihi atasnya, idza afaqa, tatkala dia sadar. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW sakit keras, lalu beliau bersabda, apa ya orang-orang sudah sholat? Lalu kami menjawab, tidak, mereka menunggumu, hai Rasulullah. Beliau bersabda, letakkan air dalam bejana untukku. Aisyah berkata, kami menyiapkan, lalu beliau mengusapkannya pada badannya. Kemudian beliau berusaha bangkit, lalu semaput, pingsan. Setelah itu beliau sadar, lalu beliau bersabda, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, tidak, mereka menunggumu, hai Rasulullah. Lalu beliau bersabda, letakkanlah air dalam bejana untukku. Aisyah berkata, kami menyiapkannya, lalu beliau mengusapkannya pada badannya. Kemudian berusaha bangkit, lalu pingsan. Setelah itu beliau sadar. Ini yang menjadi dasar bahwa orang yang gila ataupun orang yang barusan pingsan, sadar dari pingsannya untuk mandi. Wal ghuslu indal ikhram, dan mandi manakala hendak ikhram. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li'ihlalihi wa ghtasala. Ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggalkan pakaiannya untuk ihramnya dan mandi. Kemudian selanjutnya adalah waliduhuli Makkah, dan manakala hendak masuk Mekah. Al-Bukhari dan Muslim dengan lafal Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa tidaklah ia datang ke Mekah kecuali mesti bermalam di Muzdalifah, di Dzultuwan, sampai pagi dan mandi. Kemudian pada siang harinya memasuki Mekah. Dan ia menyebutkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengerjakan yang demikian itu. Jadi dalam hadis Bukhari dan Muslim dengan lafal dari Muslim, dia mengatakan bahwa Ibnu Umar itu tidaklah datang ke Mekah kecuali bermalam di Dzultuwan sampai pagi dan beliau mandi. Nah ini ya kemudian menjadi kesunahan manakala hendak masuk ke kota Mekah untuk mandi. Kemudian walil wukufi bi Arafah. Walil wukufi bi Arafah, dan manakala hendak wukuf di Arafah. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia mandi untuk ihramnya sebelum berihram, untuk memasuki Mekah dan untuk wukufnya pada sore hari di Arafah. Walil mabiti bi Muzdalifah, dan manakala hendak mabit atau bermalam di Muzdalifah. Tetapi ini pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama Syafi'iyah, yaitu tentang kesunahannya. Menurut pendapat yang paling sahih bahwa untuk ini tidak disunahkan mandi. Bisa kita lihat di dalam kitab An-Nihayah.
Kemudian waliramyil jimari salas, dan manakala hendak melempar jumroh yang 3. Ketika hendak melempar jumroh disunahkan. Kemudian wali tawafi, dan manakala hendak tawaf. Nah, kembali pada hal ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat bahwa mandi manakala hendak tawaf itu tidak disunahkan. Ini terjadi juga di kalangan ulama Syafi'iyah. Wali sa'i, dan ketika hendak melaksanakan sa'i. Wali duhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan manakala hendak masuk ke kota Madinah, kota dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian ini bermanfaat dan Allah memudahkan kita untuk memahami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.